mengungsi. Kota Ambon menjadi saksi sejarah tragedi kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2003. Konflik yang menunjukkan keganasan kolektif dengan simbol keagamaan ini merupakan konflik terdahsyat yang terjadi di Indonesia setelah masa Orde Baru. Merenggut 5.000 nyawa dan mengungsikan sepertiga penduduk Maluku dan Maluku Utara. Setelah melalui proses dialog yang cukup panjang dan berliku, konflik antara agama Islam dan Kristen pun kian lama kian mereda, dimulakan dengan adanya Perjanjian Malino kedua. Kisah pilu di balik konflik dua mayoritas agama di kota Ambon inilah yang membawa kami untuk menelusuri awal mula kedatangan agama Islam dan Kristen di kota Ambon melalui beberapa tempat peribadatan tertua yang ada di sini. Catatan sejarah menunjukkan bahwa beberapa agama, khususnya agama Islam, Kristen, dan Katolik, masuk ke Kepulauan Maluku melalui jalur rempah atau Spice Road. Maluku sebagai penghasil pala dan cengkeh yang merupakan komoditas paling diminati dan dibutuhkan oleh bangsa Eropa, menjadikan Kepulauan Maluku sebagai bagian terpenting dalam jaringan perdagangan laut. Melalui kegiatan perdagangan inilah pengaruh sosial, budaya, dan ajaran agama masuk beriringan. Berdasarkan sejarah masuknya Islam di Maluku karya Dr. Usman Talib M. Hum, masuknya agama Islam ke Maluku sudah terjadi jauh sebelum bangsa Portugis dan Belanda tiba di Maluku. Masuknya agama Islam sebelum kedatangan bangsa Portugis dan Belanda diperkuat dengan telah terbangunnya salah satu masjid tertua di Indonesia, yaitu Masjid Wapawe yang ada di negeri Kaitetu pada tahun 1414 Masehi. Jadi kalau kita kembali ke awal, jadi masjid ini dibangun tahun 1414. Jadi pada saat itu masyarakat masih ada di gunung semua. Jadi awalnya di Maluku ini masyarakat tidak ada di pesisir, tapi seluruhnya di pergunungan. Masjid berukuran 10 kali 10 meter ini awalnya dibangun berupa pendopo dengan struktur utama kayu tanpa pasak dan juga paku.
Bangunan ini ditopang oleh 12 tiang yang terbuat dari kayu merah dan 4 tiang utama dari kayu nani hitam. Jumlah tiang utama ini erat kaitannya dengan jumlah Khulafaur Rasyidin atau sahabat Nabi. Beberapa ornamen kayu berbentuk buah nanas dan buah pala turut menghiasi atap masjid yang terbuat dari pelepah sagu. Jadi di bagian timur barat Allah Muhammad, utara selatan Muhammad. Jadi pada tahun 1512, bangsa Portugis tiba di Maluku menggunakan kapal yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Maksud kedatangan bangsa Portugis ini selain untuk mencari rempah-rempah seperti cengkeh dan pala, juga membawa misi mencari kejayaan dan menyebarkan ajaran Kristen yang biasa disebut dengan istilah 3G: Gold, Glory, Gospel. Meskipun Islam telah mengakar kuat hampir di seluruh wilayah Maluku, namun ada beberapa wilayah di pedalaman yang jauh dari pesisir yang masih memegang tradisi animisme dan dinamisme. Melalui kesempatan itulah, para pastor dan misionaris menyebarkan agama Katolik di Maluku. Salah satu misionaris yang paling berjasa menyebarkan agama Katolik di Maluku adalah Franciscus Xaverius. Sebagai penghormatan atas jasa-jasanya, nama Xaverius diabadikan menjadi salah satu nama gereja pusat Katolik di Provinsi Maluku. Pada tahun 1534, penyebaran agama Kristen di Maluku sangatlah pesat. Hubungan dagang antara kerajaan di Maluku dengan bangsa Portugis juga sangat harmonis, mengingat pada saat itu, hasil perdagangan rempah-rempah dan cengkeh memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kerajaan-kerajaan yang menguasai sentra perdagangan rempah. Hubungan yang harmonis ini membuat bangsa Portugis diberikan izin untuk mendirikan loji dan melakukan monopoli perdagangan cengkeh. 2 tahun setelah gudang rempah atau loji dibangun, tepatnya tahun 1514, Gereja Katolik Santo Yakobus dibangun di samping loji. Tahun 1580, datang bangsa Belanda menginjakkan tanah ke Maluku dan berhasil mengusir Portugis. Kedatangan Belanda ini bukan hanya mengusik bangsa Portugis, namun juga mengusik masyarakat pribumi, termasuk masyarakat yang berada di Bukit Gunung Wawane. masyarakat di awalnya di Gunung Wawane itu tidak nyaman sama kedatangan Belanda itu. Kita punya salah satu imam kedua dari masjid ini, Imam Rijali, keturunan dari Imam Muhammad Arif Kulafes itu yang menulis Al-Quran tangan itu. Beliau sama masyarakat membina masjid ini dari barat ke timur. Itu jaraknya 6 km. Jadi Gunung Wawane ke Bukit Tihala itu 6 km di tahun 1614 itu dipindah. Lalu dibangun masjid ini, lalu ditaruh nama Masjid Tua Wapawe. Jadi itu bahasa daerah KIT itu sini. Nah, Wapa itu mangga, kue di bawah. Nah, jadi masjid di bawah pohon mangga. Tahun 1646, Belanda akhirnya dapat menguasai seluruh Maluku dan menggeser kedudukan bangsa Portugis. Belanda datang membawa misi dagang dan sekaligus pengaruh agama Kristen Protestan di Maluku. Sampai Belanda sudah menguasai seluruh Maluku, jadi proses penurunan masyarakat dari gunung ke pesisir itu untuk kerja paksa benteng Amsterdam. Di logistik yang peninggalan Portugis itu diperluas menjadi benteng Amsterdam. Nanti Belanda masyarakat turun, tapi masjid ini belum turun. Nah, nanti sampai tahun 1664 masyarakat bangun pagi itu tiba-tiba masjidnya sudah ada di sini.
Jadi misi turun secara gaib gitu. Jadi misi turun ini dengan dia punya perlengkapan semua lengkap yang ada di dalam. Selain loji, Gereja Santo Yakobus juga diambil alih, diperluas, dan dialihfungsikan menjadi Gereja Kristen Protestan. Tahun 1780, Bernardus van Pleuren yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Belanda untuk Maluku, mengganti nama Gereja Santo Yakobus menjadi Gereja Immanuel yang dikenal hingga saat ini. Masjid Wapawe, Gereja Tua Immanuel, dan Benteng Amsterdam ini merupakan saksi bisu bukti toleransi umat beragama di Maluku.